semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Hatur nuhun kepada semua yang sudah subscribe di channel aku. Kali ini seperti biasa aku bakal membawa alur film animasi mengenang masa lalu Barbie. Kali ini film Barbie-nya berjudul Barbie Fairytopia. Berkisah tentang satu-satunya peri yang tidak memiliki sayap melakukan perjalanan untuk menghentikan rencana jahat dari penyihir yang ingin menghancurkan dunia tempat tinggalnya. Peri yang satu itu dibantu oleh teman berbulu dan berbagai teman dari jenis lainnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke ceritanya. My whole little world. Hari yang cerah seperti biasanya, Elina, peri tanpa sayap, diganggu, lebih tepatnya diejek oleh 3 peri kecil karena Elina adalah satu-satunya peri yang tidak memiliki sayap dan tidak bisa terbang. Anak buahnya Bibel marah, namun Elina sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Arus angin membuat 3 peri jahil itu terlempar. Ternyata itu berasal dari kepakan sayap sahabatnya Dandelion. Kemudian keduanya termasuk Bibel jalan-jalan sambil mengobrol tentang rumor ada hal buruk yang terjadi di padang rumput ajaib. Itu kata teman Dandelion yang sudah pulang duluan. Namun keduanya tidak begitu percaya dengan rumor itu. Elina dan Bibel bermain lempar tangkap. Terlihat akurasi Elina sangat bagus di sini. Di saat itu 3 peri yang sebelumnya mengganggu Elina muncul kembali. Namun kali ini mereka membawa kabar yang lumayan mengejutkan. Hey, if you don't care that Topaz has been kidnapped, that's fine with us. Topaz, salah satu guardian padang rumput ajaib, katanya sudah diculik. Membuat Elina dan Dandelion terkejut. Keduanya agak tidak percaya akan hal itu. Dandelion berkata ia akan bertanya terkait hal itu kepada ibunya, kemudian dia pergi. Elina kembali ke Peony, bunga yang dijadikan tempat tinggalnya. Ia masih merasa tidak percaya dengan kabar Topaz yang diculik yang dikatakannya kepada Bibel. Kemudian keduanya tertidur. Di tempat lain yang terlihat menyeramkan, seorang peri yang ternyata Topaz, ia duduk dikurung dalam kurungan sihir. Kemudian peri lain muncul, dia adalah Laverna. Laverna mengatakan bahwa ia ingin mengambil alih Fairytopia. Untuk melakukan hal itu, Laverna menyuruh bawahannya, para fungus, untuk menunjukkan sesuatu. Ternyata ia menunjukkan sebuah ramuan yang mana bisa membuat para makhluk yang bisa terbang di Fairytopia menjadi sangat lemah. Di saat itulah Laverna berencana untuk menculik para guardian. Laverna sudah menyebarkan ramuan itu sedikit demi sedikit ke penjuru Fairytopia. Laverna amat sangat percaya rencananya itu akan berhasil, karena pada akhirnya hanya dia yang tersisa yang tidak akan terkena efek ramuan tersebut. Beautiful, isn't it? My formula. Kembali kepada Bibel yang terlihat sedang mengoceh mengejutkan Elina. Ternyata Bibel sedang mengkhawatirkan Peony, yang kemudian Elina sadar bahwa Peony tidak terbuka seperti biasanya saat pagi menjelang. Ternyata Peony kondisinya terlihat buruk. Bukan hanya Peony saja, namun setelah Elina keluar, terlihat tumbuhan di padang rumput itu juga terlihat sakit. Dandelion muncul dan mengatakan hal itu terjadi di seluruh padang rumput ajaib. Bukan hanya tumbuhan saja, tapi juga para peri mulai kesulitan untuk terbang. Elina kemudian mengatakan bahwa mereka harus segera mengabari Topaz, karena dia guardian di tempat itu. Namun Dandelion bilang bahwa Topaz menghilang. Karena mengkhawatirkan kondisi itu, Elina kemudian berencana untuk pergi ke Fairy Town, atau kota pria, ke tempatnya Azura, salah satu guardian yang lokasinya paling dekat dari sana. Bibel dan Dandelion tidak setuju dengan hal itu, karena lokasinya yang jauh dan Elina juga tidak tahu persis di mana tempatnya. Namun karena melihat tekad Elina, pada akhirnya Dandelion ikut dalam perjalanan tersebut, termasuk juga Bibel. I won't. I'll be with Bibble. Perjalanan berlangsung lancar sampai pada akhirnya mereka tiba di sebuah hutan yang cukup padat dengan pepohonan yang terlihat cukup menyeramkan. Karena tidak bisa melihat ke arah mana mereka berjalan, Dandelion berinisiatif untuk terbang lebih tinggi karena sebelumnya dia terbang menyesuaikan dengan Elina yang berjalan. Setelah terbang agak tinggi, Dandelion menemukan kemana mereka harus pergi. Namun sayapnya tiba-tiba kehilangan kemampuan. Ia merasa tidak bertenaga dan hampir saja jatuh. Elina yang terlihat khawatir karena Dandelion yang tiba-tiba saja oleng, menyuruhnya untuk kembali ke rumah. Meski awalnya menolak untuk pulang dan memaksa melanjutkan perjalanan bersama Elina dengan berjalan kaki, namun Elina mengatakan bahwa Dandelion harus pulang karena kondisinya terlihat tidak baik. Sedangkan Bibel dan Elina melanjutkan perjalanan. What's going on? Kembali kepada Laverna, seorang guardian lagi diculik seorang pria bernama Ruby. Pria itu mengatakan bahwa sang ratu tidak akan membiarkan rencana Laverna berjalan. Namun sayangnya Laverna mengatakan bahwa hal itu sudah diatasi. Ternyata sang ratu alias saudaranya sudah dilumpuhkan oleh Laverna, membuat Topaz yang sedang santai menikmati kue jamuan Laverna dan juga Ruby begitu terkejut. Balik lagi ke Elina dan Bibel, mereka terlihat kesulitan mencari jalan dari petunjuk yang diberikan. Namun hal itu tidak membuatnya menyerah dan pada akhirnya Elina menemukan jalan untuk melanjutkan perjalanan. Ini berkat Bibel juga meski tanpa sengaja.
Mereka melanjutkan perjalanan sampai menemukan sebuah menara yang di atasnya ada seekor peri laki-laki. Namun sebelum Elina melanjutkan pertanyaan, peri itu mengatakan bahwa kota tutup saat ini karena sesuatu. Elina sangat senang karena dia sudah menemukan kota tujuannya dan bisa bertemu dengan Azura. Namun lagi-lagi peri itu mengatakan bahwa tidak ada siapapun yang bisa menemui Azura saat ini. Kemudian mengusir Elina dan Bibel untuk pergi dari sana. Oh, Bibble, we're here! Now we can see Azura! Kemudian muncul peri lain, si peri penjaga menara kemudian memberikan pesan bahwa ada berita yang mengatakan bahwa Guardian Ruby dan Amethyst telah diculik. Menyuruh peri lain itu untuk memberitahukan kabar itu kepada Azura. Setelah peri lain itu pergi, saat hendak mengusir kembali Elina dan Bibel, peri penjaga perbatasan tidak menemukan keduanya. Ternyata Bibel dan Elina diam-diam mengikuti peri lain yang pergi karena mendengar perintah si peri penjaga yang mengabarkan kabar penculikan kepada Azura. Elina bilang bahwa peri lain itu pasti menuju ke tempat di mana Azura tinggal. Meski lokasinya sulit untuk dicapai menggunakan jalan kaki, namun Elina mendapatkan sebuah ide cemerlang yang pada akhirnya bisa membawanya ke tempat di mana Azura tinggal. Setelah berhasil melewati para penjaga, Elina berhasil masuk ke rumah Azura. Lebih tepatnya, Azura lebih dulu mengetahui Elina yang hendak menyelinap masuk ke rumahnya. Leave immediately or I'm calling my guards. No! Elina mengatakan terkait tujuannya karena awalnya dia takut Azura memanggil para penjaga untuk menyuruhnya pergi. Namun ternyata Azura menyambutnya dengan hangat. Tepat setelah Azura melihat pelangi di mata Elina. Elina juga dijamu makanan dan minuman. Bibel terlihat sangat senang dan menikmati jamuan itu. Azura kemudian mengatakan bahwa pelangi di mata Elina adalah sebuah tanda untuk hal yang menakjubkan. Namun Elina sedikit tidak percaya tentang hal itu. Azura juga mengatakan bahwa ia tahu apa yang harus dilakukan terkait apa yang terjadi pada padang rumput ajaib. That's a sign you're destined for great things. Elina dan Bibel beristirahat di sana saat malam tiba. Azura mengatakan bahwa apa yang terjadi di padang rumput ajaib adalah ulah Laverna. Di sini Elina masih percaya jika Laverna hanyalah sebuah mitos. Namun Azura mengatakan bahwa Laverna bukanlah mitos dan karena hal itulah dia akan menemui Dryad yang tinggal di Wildream Wood. Azura kemudian meminta bantuan Elina menyimpan kalung miliknya karena Azura ingin kalungnya aman saat melakukan perjalanan. Saat pagi tiba, Azura membangunkan Bibel yang sulit dibangunkan. Ia meminta bantuan Bibel untuk melakukan sesuatu yang katanya hanya Bibel lah yang bisa melakukannya. Bibel kemudian pergi, sedangkan Elina masih tertidur. Saat Azura hendak pergi untuk melakukan perjalanan menemui Dryad, seekor fungus sudah ada di sana. Going somewhere, Azura? Fungus! Saat Elina terbangun, ia begitu terkejut karena Azura tidak ada dan para penjaga sudah terikat di pohon. Elina langsung paham itu adalah ulah Laverna. Peri penjaga menara yang sebelumnya datang dengan panik. Ia memanggil nama Azura, namun yang ditemuinya adalah Elina. Peri penjaga menara itu menuduh Elina yang melakukan hal itu. Sebelum sempat menjelaskan, Elina kabur dan dikejar oleh peri tersebut. Seekor kupu-kupu besar datang. Ia membantu Elina yang hampir saja tertangkap oleh peri penjaga menara. Ternyata Bibel bersama dengan kupu-kupu besar itu. Saat terbang, kupu-kupu besar itu mengenalkan diri bernama Su, datang atas perintah Azura untuk menjaga agar Elina aman dan membantu kemanapun Elina akan pergi. Ternyata itulah perintah Azura kepada Bibel. Kemudian Elina berkata akan ke Wildream Wood. I'm to keep you safe and take you where you want to go. Kembali kepada Laverna, ia sedang mempresentasikan sesuatu. Di sana sudah ada 6 guardian. Kemudian Fungus datang membawa Azura. Laverna terlihat begitu senang dan mengatakan bahwa ia mulai bisa menjalankan rencananya untuk mengambil kekuatan dari kalung para guardian, kemudian mengalihkannya kepada dirinya. Namun ekspresinya berubah marah kala melihat tidak ada kalung di leher Azura. Laverna menanyakan hal itu kepada Fungus, yang ingat tidak ingat bahwa kalung biru itu dikenakan oleh gadis peri yang tidak memiliki sayap yang tidur di rumah Azura. Azura mencoba menyangkal, namun pada akhirnya Laverna paham bahwa peri yang tidak memiliki sayap itu akan tahan terhadap formulanya dan menghancurkan apa yang sudah direncanakannya. Oleh karenanya, Laverna kemudian menyuruh Fungus untuk mencari dan membawa gadis peri itu kepadanya. Segera. Was all that sleeping little fairy girl? Excuse me? Di sisi lain, Elina terlihat bahagia karena bisa merasakan rasanya terbang. Mereka terbang menuju ke Wildream Wood tanpa menyadari ada sesuatu yang terbang mengikuti mereka dari belakang. Elina begitu menikmati momen terbang itu. Ia tidak sadar meski Bibel sudah memperingatkan bahwa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Setelah sadar, mereka terlihat panik. Su mencoba terbang sembari mengecoh para pengutil yang tidak lain adalah bawahan Laverna. 1 berhasil dilumpuhkan, tersisa 2. Mereka sampai di wilayah di mana para duyung sedang bersantai. Mereka begitu terkejut dengan kedatangan Su. Elina meminta maaf karena mengganggu para duyung itu, kemudian menjelaskan situasinya. Hi,
I'm sorry if we disturbed you. Pangeran Nalu, si Duyung terlihat langsung melunak. Su mengatakan bahwa mereka mencoba menghindar dari kejaran burung suruhan Laverna. Duyung itu mencoba membantu dengan memberikan rumput laut yang katanya bisa membuat mereka bernafas di dalam air. Seperti perkataan Duyung tersebut, ternyata rumput laut itu memang bisa membuat Elina, Bibel, dan Su bernapas di dalam air. Mereka menyelam tanpa takut kehabisan nafas, meskipun rumput lautnya terlihat begitu menjijikan sebelumnya. Setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah tempat atau mungkin bisa disebut jalan pintas yang aman dan terlepas dari para burung yang mengejar mereka. Elina dan kawan-kawan berpisah dengan si Duyung yang bernama Pangeran Nalu, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Wilderwood. Bibel juga sempat menjahili Elina yang cukup dekat dengan Nalu. Stop it! Tidak berapa lama mereka sampai di tujuan. Su yang terbang terkena formula Laverna yang hampir saja membuatnya oleng. Elina dan Bibel terlihat begitu khawatir. Elina menyuruh dengan sedikit memaksa untuk Su mendarat karena Su keras kepala dan memaksa untuk terbang. Elina melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Bibel disuruh tinggal untuk menemani Su sampai kupu-kupu itu merasa baikan. Elina sampai di sebuah tempat. Ia memanggil apakah ada orang di sana, namun tidak ada siapapun. Ia terlihat putus asa, namun muncullah dua makhluk lucu yang mengatakan sangat mengetahui tempat itu. Elina kemudian meminta bantuan dua makhluk itu untuk membawanya ke tempat Dahlia si Dryad. Tidak beberapa lama mereka sampai di tujuan, namun tidak ada siapapun di sana. Membuat Elina yang mulai frustasi marah-marah. You have no idea where Dahlia is, do you? Namun ternyata tempat itu memanglah tempatnya. Seorang peri muncul mengatakan bahwa ia mendengar panggilan dari kalung Azura. Namun sayangnya pembicaraan Dahlia dan Elina tidak berjalan lancar karena Dahlia menolak untuk membantu. Elina berusaha membujuk namun tidak terlalu berhasil. Tapi saat Elina mengatakan kalimat yang sama yang dikatakan Azura kepadanya untuk teman yang belum ditemui, Dahlia terlihat luluh. Sebagai informasi, ternyata Dahlia adalah murid Laverna dulu. 10 tahun yang lalu lebih tepatnya, tapi karena dia tahu Laverna adalah peri jahat, Dahlia berusaha memberitahukan hal itu kepada para penjaga atau guardian ya. Namun hanya Azura yang mempercayainya, makanya dia hanya percaya kepada Azura. They're the friends you haven't met yet. Excuse me? Setelah kembali kepada Bibel dan Su, Elina juga memperkenalkan Dahlia kepada keduanya, peri yang akan membantu menghentikan rencana jahat Laverna. Di tempat kediaman Laverna, ia memperlihatkan sebuah kristal yang mana bisa menyerap kekuatan kalung para guardian, membuat para guardian itu terkejut. Di saat bersamaan, Dahlia mengatakan rencana Laverna untuk mendapatkan kekuatan dari kalung para guardian. Namun ia sendiri tidak tahu bagaimana cara Laverna akan melakukannya, karena Dahlia keburu pergi. Tidak lama Dahlia menunjuk kediaman Laverna, mereka mendarat. Karena tidak ingin menarik perhatian para bawahan Laverna yang berjaga, dan juga karena Su, Bibel maupun Dahlia memiliki resiko terkena ramuan Laverna terkait kemampuan mereka untuk terbang, Elina berencana untuk masuk seorang diri. Karena dia tidak memiliki resiko itu dan lebih bisa terhindar dari perhatian para penjaga. That's okay. You shouldn't fly anyway. Elina mencoba menyelinap, hampir saja keberadaannya diketahui oleh para fungus. Namun Su dan Dahlia mencoba mengalihkan perhatian para fungus itu, sehingga para fungus mengejar mereka. Hal itu memberikan kesempatan kepada Elina untuk berlari masuk ke tempat tinggal Laverna. Namun sayangnya satu fungus mengetahui keberadaannya dan berhasil mencegatnya. Bibel datang, berhasil mengalihkan perhatian fungus itu untuk menangkapnya. Di saat teman-temannya sibuk mengalihkan perhatian para bawahan Laverna, meskipun pada akhirnya mereka tertangkap ya, tapi Elina berhasil masuk ke kediaman Laverna. Elina berhasil masuk ke dalam, menghindari para fungus dan menaiki tangga yang begitu tinggi. Akhirnya dia sampai di tempat di mana teman-temannya dan juga para guardian disekap. Laverna muncul, ia segera meminta kalung Azura, namun tentunya Elina menolak. Saat mendekat, Laverna melihat pelangi di mata Elina, mengatakan hal yang sama seperti apa yang dikatakan Azura, bahwa Elina ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. If you give me Azura's necklace. Laverna mengatakan bahwa Elina sama dengan dirinya. Tentu saja Elina menolak terkait hal itu. Namun Laverna kembali mengatakan berbagai hal yang ingin didengar oleh Elina, seperti Elina spesial tapi orang-orang malah mengejeknya, dan juga menawarkan sesuatu yang sangat diinginkan oleh Elina, yakni sayap. Elina seperti terhipnotis, mengikuti perkataan Laverna dan berjalan ke arah Azura untuk mengalungkan kalung Azura. Sedangkan Laverna sendiri sudah bersiap duduk di kursi untuk mendapatkan kekuatan dari kalung para guardian dan mulai merapalkan mantra.
Elina mengalungkan kalung itu ke Azura. Kekuatan dari kalung para guardian sudah mulai diserap oleh Laverna. Namun sebelum selesai mengalungkan, Azura mengatakan kalimat untuk teman yang belum ditemui, membuat Elina langsung tersadar dan segera melemparkan kalung itu tepat ke arah kristal pengumpul dan membuat kristal itu menyemburkan kekuatan yang sudah ditampungnya. I don't need your wings, Laverna! Kekuatan itu mengelilingi Laverna, membuatnya meledak menjadi butiran kristal kecil. Semua peri terlihat terkejut. Bibel langsung memeluk sahabatnya itu. Tentunya para peri berterima kasih. Keadaan padang rumput ajaib terlihat sudah bersih kembali. Elina sudah kembali ke tempat tinggalnya dan ia terlihat akrab dengan para peri yang sudah bisa terbang dengan bebas ke sana kemari tanpa khawatir. Su juga bertamu ke sana, termasuk Ratu Peri yang datang ke padang rumput ajaib itu untuk mengucapkan terima kasih dan memberikan sebuah hadiah berupa kalung. Setelahnya Ratu Peri pergi. Sebuah keajaiban terjadi, kalung bersinar dan kemudian Elina mendapatkan sebuah sayap yang sangat cantik, sayap kupu-kupu yang indah. Dan Dandelion yang ada di sana dan juga Bibel ikut bahagia, termasuk Su. Mereka terbang bersama-sama. Be safe. I hope one day we'll meet again. Dan tamat. Seri dari movie Barbie Fairytopia ini ada lumayan banyak ya. Tentu aja aku bakal rekapin satu persatu. Elina, seorang peri tanpa sayap yang awalnya terlihat sedih dan diremehkan oleh para peri lain, membuktikan bahwa kekurangannya bisa menjadi sebuah keberuntungan di saat ada seorang peri yang berniat melumpuhkan para makhluk terbang yang ada di padang rumput ajaib dan merencanakan sebuah rencana yang jahat. Meski sempat tergoda karena ditawarkan sesuatu yang sangat diidam-idamkannya sedari dulu, namun Elina berhasil menolak hal tersebut dan berhasil menyelamatkan para peri. Segitu aja rekap alur film Barbie kali ini. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.